Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reski Anwar Sobari dari STY Ekuitas, kelas Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, kelas A dengan NPM C102000057. Di sini saya akan melakukan analisis terkait PT Unicam Indonesia. Baik, untuk konten dari eh, presentasi kali ini, yaitu ada satu biodata perusahaan, dua analisis ekonomi, tiga analisis kinerja perusahaan, dan empat kesimpulan. Untuk yang pertama ada biodata perusahaan. PT Unicam Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembalut kesehatan, termasuk memproduksi pembalut kesehatan, pembalut wanita untuk dipakai di malam hari, pelapis celana, dan popok bayi, yang memasarkan hasil produksi tersebut di seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 5 Juni 1997 dan dibuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2019 dengan kode saham UCID atau UCID. Lalu ada produk-produk unggulan dari PT Unicam Indonesia, yaitu yang pertama ada popok bayi, contohnya seperti Mami Poko, yang seperti yang kita banyak dengar ya. Lalu Junior Night Pen Series dan Prim Series. Lalu ada pembalut wanita yang sudah banyak dikenal, yaitu produknya Charm. Tiga, ada pembalut dewasa, yaitu Livery Series dan Certainly Popok Perkat. Juga di PT Unicam Tbk ini juga ada produk non-diapers, contohnya seperti Mami Poco Wipes atau tisu, lalu ada masker, ada deo toilet untuk kucing, dan deo sheet untuk anjing. Kita akan masuk langsung ke analisis mikroekonomi dan industrinya selanjutnya. Sebelumnya, apa itu analisis mikroekonomi dan industri? Mikroekonomi adalah pendekatan dalam analisis prioritas terhadap variabel ekonomi makro dalam melakukan analisis penilaian saham dan membuat keputusan alokasi investasi. Dan untuk industrinya, yaitu membandingkan kinerja dari industri untuk mengetahui jenis industri apa aja yang memberikan prospek menjanjikan atau sebaliknya. Kita masuk ke analisis mikroekonomi PT Unicam Tbk. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia sepanjang tahun tumbuh sebesar 3,69%. Pencapaian pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu 2020, yang terkontraksi sebesar 2,07% sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebelumnya perkiraan ekonomi Indonesia akan bertumbuh sebesar 4,43%, tetapi terjadi revisi atas angka tersebut dikarenakan kenaikan kasus COVID-19, lalu ada varian Delta pada bulan Juni 2021 yang menekan pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia sendiri mengalami peningkatan sebesar 5,02% dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kuartal 4 tahun di 2021, angka tersebut lebih besar dibandingkan rilis resmi dari Indonesia Investment Outlook (FY) 2021 yang berada di sekitar 4 hingga 4,5%. Angka PDB tahunan yang dikeluarkan dari Indonesia Investment berada di sekitar 3,5%, tetapi realisasinya angka lebih besar dibandingkan Indonesia Investment dengan angka 3,69%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial di tahun 2021 masih didomisili oleh Provinsi Pulau Jawa sebesar 57,80% dengan kinerja ekonomi pertumbuhan sebesar 3,66%. Perekonomian Indonesia 2021 diukur berdasarkan
eh, produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku mencapai hingga 16.970,8 triliun, dan PDB per kapitanya mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 US dollar. Lalu ada analisis industri dari PT Unicam Indonesia Tbk. Tercermin pada pertumbuhan triwulan keempat 2021 yang mencapai 5,2%, tadi meningkat dari capaian triwulan sebelumnya. Kinerja positif itu berjalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca merebaknya COVID-19 varian Delta pada triwulan ketiga. Baik di sisi pengeluaran maupun keuangan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69. Jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,67. Di depan perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada pada tahun 2022 didukung oleh akselerasi vaksinasi, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Di sisi lain, lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha pada triwulan keempat 2021 mencatat pertumbuhan positif, termasuk industri dalam pakaian dan produk kesehatan, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, kinerja, dan beberapa LU terkait mobilitas, yaitu pengolahan, perdagangan, konstruksi, makanan minum, serta transportasi dan pergudangan juga menunjukkan perbaikan secara spasial. Perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional ini pada tahun 2021 terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua atau Sulampa, diikuti oleh Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Oleh karena itu, untuk prospek dari Unicam sendiri, Indonesia Tbk, dari analisis kedua tersebut menunjukkan prospek yang baik, apalagi dengan kenaikan kelahiran di tahun 2022. Lalu kita akan masuk ke analisis kinerja perusahaan. Pertama-tama kita akan melakukan analisis profitabilitas keuangan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021. Sebelumnya, kita tahu bahwa nilai rasio itu atau profitabilitas bila mendekati 1 itu, maka semakin baik profitabilitas perusahaan yang dapat menghasilkan. Oleh karena itu, yang pertama ada rasio return of equity. Pada tahun 2020, rumus dari rasio return of equity itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah modal, yang menghasilkan hasilnya yaitu 0,74. Lalu pada 2021 menghasilkan kenaikan sebesar 1,14. Hal ini menunjukkan bahwa pada 2020 terjadi penurunan dikarenakan banyaknya kasus COVID dan dibutuhkannya strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan untuk menghasilkan laba. Nah, dan pada 2021 terbukti menunjukkan keberhasilan dalam strategi perusahaan PT Unicam Indonesia Tbk dengan menghasilkan peningkatan 1,14. Selanjutnya, ada rasio return of asset atau ROA pada 2020 hingga 2021. Untuk 2020, rumusnya itu return of asset itu yaitu EBIT dibagi jumlah aset, yang menghasilkan 0,061, sedangkan untuk 2021
menghasilkan 0,078. Walaupun dirasa kenaikan dari return of asset ini meningkat, walau sedikit, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktivitas yang ada dapat menghasilkan laba dari aset tersebut. Selanjutnya ada margin laba kotor, yaitu pada tahun 2020, rumus dari margin laba kotor sendiri adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih, yang menghasilkan yaitu 0,055, dan untuk 2021 yaitu 0,067. Masih dapat dilihat dari terjadinya COVID-19 ini mempengaruhi ya terkait dari laba kotor yang didapat dari penjualan bersihnya. Walaupun terjadi kenaikan, tetap ini dikatakan baik karena ada peningkatan. Selanjutnya ada margin laba bersih dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih pada tahun 2020 yaitu 0,036, sedangkan untuk 2021 yaitu 0,052. Ini juga dikatakan baik karena terjadi peningkatan pada tahun 2020 untuk laba bersihnya sebesar 0,52 di 2021. Ini menunjukkan perusahaan mendapat laba kotor yang lumayan banyak dibanding penjualan bersihnya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis likuiditas keuangan perusahaan. Dalam analisis likuiditas ini, kita harus mengetahui bahwa nilai yang baik atau rasio yang baik dari likuiditas sendiri apabila perusahaan memiliki rasio di atas 1,0. Sebaliknya, jika nominal rasio likuiditas itu berada di bawah 1,0, maka perusahaan tersebut dinyatakan mengalami likuiditas atau terkendala dari segi pemenuhan kewajibannya. Yang pertama ada rasio lancar. Pada tahun 2020, rumus rasio lancar sendiri aset lancar dibagi utang lancar, yaitu pada 2020 itu 1,90, sedangkan 2021 ada 1,85. Mungkin ini terjadi penurunan atas jumlah rasio lancarnya. Namun masih dikatakan baik karena masih berada di atas 1,0 lebih. Hal ini bisa dilihat dari kenapa menyebabkan penurunan, karena ada kenaikan di dalam aset lancarnya yang awalnya 4.560.148 juta menjadi 4.815.990 juta. Ini menyebabkan penurunan dari rasio lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Rumusnya itu kas plus setara kas dibagi utang lancar. Dan juga ini masih sama untuk bahwa bila perusahaan memiliki rasio di atas 1,0 itu dikatakan baik ya. Maka kita lihat 2020 dan 2021 itu masih di bawah 1. Ini perusahaan atau memiliki kendala dari segi pemenuhan kewajibannya, dikarenakan di 2020 itu masih rumus rasio cepatnya menghasilkan 0,597 ke 59%, dan 2021 itu ada 0,578 atau 57,8%. Kenaikannya hanya 1% dan masih di bawah dari
nilai yang dinyatakan baik apabila perusahaan dalam analisis likuiditas. Hal ini juga disebabkan dari kas atau setara kasnya itu eh, bisa dilihat dari 2020, yaitu ada 3 triliun 968 miliar 182 juta. Sedangkan untuk 2021-nya terjadi penurunan sebesar 1 triliun 499 miliar 252 juta. Namun juga dapat dilihat juga utang lancarnya juga berkurang atau bertambah pada 2021-nya yang awalnya 2 triliun 290 miliar 0,66 juta menjadi 2 triliun 590 miliar 637 juta rupiah. Hal ini yang menyebabkan adanya kenaikan 1% dari 0,597 terjadi penurunan maaf dari 0,597 menjadi 0,578. Selanjutnya kita masuk ke analisis leverage keuangan perusahaan 2020-2021. Nah, untuk rasio leverage sendiri, untuk nilai baiknya itu lebih baik kurang dari 1. Biasanya dianggap baik bagi standar industri. Sedangkan untuk bila di atas dari 1 itu, investor akan beranggap bahwa itu beresiko oleh yaitu sulit memperoleh keuntungan jika memiliki rasio leverage yang tinggi. Makanya kita melihat dari debt to equity rasionya, rumusnya total utang bagi total likuiditas menghasilkan 0,700 atau 7%. Sedangkan 2021-nya rumus utangnya itu masih sama, total utang dibagi total likuiditas menghasilkan 0,587%. Hal ini bisa dilihat karena total utang dalam 2021 dibandingkan 2022 terjadi penurunan dan kenaikan pada total ekuitasnya pada 2021-2020. Yang awalnya itu total utangnya itu 3 triliun 149 miliar 811 juta menjadi 2 triliun 881 miliar 8 juta. Dan total ekuitasnya juga bertambah pada 2021 yang awalnya 4 triliun 494 miliar 640 juta menjadi 4 triliun 906 505 juta, sehingga menyebabkan debt to equity ratio-nya itu menjadi penurunan dan dikatakan mencapai menjadi lebih baik. Maksudnya ada debt to asset ratio, rumusnya itu total utang dibagi total aset. Untuk pada tahun 2020 yaitu hasilnya 0,412, sedangkan 2021 itu 0,369. Hal ini juga disebabkan dari total utang pada 2021 itu mengalami penurunan dan kenaikan pada total asetnya. Nah, dibanding 2020, total utang yang awalnya 3 triliun 149 miliar 18 menjadi 2 triliun 881 8 juta, dan juga total asetnya dari 7 triliun 644 miliar 451 juta menjadi 7 triliun 787 miliar 513 juta. Hal ini yang menyebabkan penurunan, dan ini dikatakan baik ya karena ada penurunannya. Lalu ada long term debt to equity.
rumusnya total utang jangka panjang dibagi total likuiditas. Untuk pada tahun 2020 hasilnya itu 0,124 untuk, dan pada tahun 2021 itu ada 0,1. Nah, ini dikatakan baik karena eh, dalam analisis reference ini harus kurang dari satu. Nah, ini udah hampir mencapai satu ya, 1%. Nah, hal ini bisa dilihat ya dari total utang jangka panjangnya berkurang pada tahun 2021, awalnya 559 miliar menjadi 490 miliar sekian, ditambah kenaikan pada total likuiditasnya yang awalnya 4 triliun 494 miliar sekian menjadi 4 triliun 906 miliar 505 juta. Ini menunjukkan eh, perbaikan dari analisis leverage di dalam long term debt to equity-nya. Kita akan masuk selanjutnya ke analisis aktivitas keuangan perusahaannya. Dalam analisis aktivitas itu, yang baik itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya secara efisien menghasilkan pendapatan yang optimal. Oleh itu, semakin tinggi rasio aktivitas itu akan semakin baik pula kinerja perusahaannya dalam memanfaatkan asetnya. Yang pertama dalam analisis aktivitas itu ada Perceval turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata piutang yang menunjukkan hasilnya itu pada 2020 4,53, sedangkan 2021 yaitu 4,90. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dan dikatakan baik dalam teori bahwa rasio aktivitas yang baik yang sebelumnya dijelaskan. Selanjutnya ada receivable collection period. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu 365 atau 365 hari dibagi rasio keperputaran piutang yang tadi. Nah, untuk pada tahun 2020 dibutuhkan 80 hari, sedangkan untuk 2021 menjadi 74 hari. Itu menunjukkan bahwa dalam perusahaan Unicam terjadi perbaikan ya, yang awalnya 80 hari untuk aktivitasnya menjadi 74 hari. Itu dikatakan baik. Lalu ada total aset turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata aset. Untuk 2020 itu 0,55 dan pada 2021 itu terjadi kenaikan 0, menjadi 0,59. Hal ini disebabkan dari penjualan bersih pada 2020 dan 2021-nya. Yaitu pada 2021 itu uh, penjualan bersihnya 9 triliun 116 miliar 592 juta dibanding pada 2020-nya yaitu 8 triliun 433 miliar 933 juta. Ini dikatakan baik. Lalu ada fixed asset turnover pada 2020 dengan rumus penjualan bersih dibagi fixed asset. Nah, pada 2020 itu kita menghasilkan 3,24 dan 2021 itu menjadi 3,64. Hal ini dapat dilihat dikarenakan adanya kenaikan pada penjualan bersih dan adanya penurunan dalam asetnya. Yang awalnya penjualan bersihnya itu 9 triliun 116 592 juta menjadi ya itu dibanding pada 2020 yaitu 8 triliun 433 miliar 933 juta. Dan pada fixed asetnya pada 2020 itu sebesar 2 triliun
3 miliar 182 juta, dan pada 2021 itu menjadi 2.505.224 juta. Hal ini dikatakan baik. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwa prospek PT Unicam Indonesia Tbk ini telah menjadi produsen utama ya dari produk popok bayi, produk pembalik wanita, dan produk popok dewasa di Indonesia. Perusahaan ini mendapat predikat sebagai pemimpin pasar di Indonesia untuk ketiga kategori produk utama dengan pangsa pasarnya mencapai 44,44% untuk produk popok bayi, 45% untuk pembalut wanita, dan 42% untuk popok dewasa. Berdasarkan nilai pasar retail pada tahun 2021, perseroan juga merupakan misalnya di Unicam Corporation atau UC Jepang. UC Jepang juga mempunyai kepemilikan saham perseroan dari Unicam Indonesia Tbk itu sebesar 74%. Parinusanya sebesar 26% sebelum penawaran umum perdana saham. Kemudian UC Jepang menguasai kepemilikan saham perseroan sebesar 59,2%. Parinusanya 20,8%, dan kepemilikan saham masyarakat sebesar 19,68% dari treasury-nya 0,32 setelah penawaran umum. Dan dilihat juga dari analisis sebelumnya, dimulai dari industri, ekonomi, dimulai dari analisis ekonominya bahwa Indonesia juga sudah menunjukkan peningkatan bahwa PDB dari tahun 2021 dan 2022 itu udah baik, sudah menunjukkan peningkatan. Ditambah juga industrinya juga sudah bertumbuh lagi dalam industri, terutama dalam pakaian dan produk kesehatan. Dan untuk analisisnya mulai dari profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas juga menunjukkan bahwa PT Unicam Indonesia Tbk itu sedang menuju atau sedang mengalami peningkatan, walaupun sedikit. Ya, hal tersebut itu wajar karena pada tahun 2020 dan 2021 itu memang di Indonesia sendiri terjadi, atau di dunia bahkan terjadi COVID, pandemi COVID-19 dan COVID-19 varian Delta. Hal ini yang menyebabkan lajunya pertumbuhan dari PT Unicam Indonesia Tbk ini tidak terlalu pesat, namun menunjukkan hal yang baik. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata atau kesalahan yang saya buat selama membuat presentasi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.